Stock. Kita akan membahas 10 saham LQ45 yang paling murah berdasarkan PE ratio, price earning ratio, yaitu harga pasar saat itu atau saat ini dibagi earning per share. Earning per share itu apa? Earning after profit atau net profit ya, laba bersih setelah pajak. Itu membaginya dari harga pasarnya. Nah, ini banyak dipakai oleh kebanyakan yang mengaku value investor. Sebetulnya value investor itu nggak sesederhana ini. Mereka membongkar laporan keuangan. Nah, kita akan coba ya, value investor atau analisa fundamental versinya Benjamin Graham. Ada 5 saham yang kita pilih, yaitu 5 besar: ITMG, PTBA, INKP, Adro, dan TINS. Kita memakai rumus yang berasal dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor. Dan ini sudah kita rangkum, bisa Anda gunakan secara free of charge dengan mendownload Easy Stock di Google Play Store. Oke. Easy Stock. Oke. Anda sudah review semuanya, Anda download dan Anda open. Anda klik yang bendera Indonesia. Oke. Pertama tadi paling tinggi apa nih? Paling rendah PE ratio-nya kan ITMG. Betul nggak sih dia murah atau under value? Bener. Di situ bacanya adalah closing price-nya 35.000, upside-nya bisa 80.000 ke atas, jadi 2 kali lipat lebih upside-nya. Oke, kita lihat panel berikutnya, di dalamnya hitungannya gimana. Laporan keuangannya Q4, revenue growth-nya sangat konservatif, cuma 2% kurang. Kita lihat return on equity-nya 40% kurang sedikit, bagus. 40% bagus sekali. Debt to equity kurang dari setengah kali, bagus. Profit marginnya 23% bagus. Working capital 2,5 kali, bagus. Jadi wajar kalau ini masuk ke kategori hitungan PE-nya price earning ratio rendah. Kedua, PTBA. Sama, bagus, 2 kali lipat. Berarti benar juga ya pakai hitungan PE ratio. Oke. Tetapi kan nanti kita lihat berapa saham itu sesuai nggak. Nah, PTBA ini pakai udah Q1 ya. Revenue growth-nya 5%. Return on equity-nya 8,7. Tapi ini kan 3 bulan. Q1 kan cuma Januari, Februari, Maret. Berarti harus kali 4 kan. 8 dikali 4 itu 32. Ini bisa lebih. Bisa sampai 33, 34. Debt to equity-nya kurang dari setengah kali. Profit margin 28%, bagus. Working capital di atas 1, bagus. Oke. Sekarang kita lihat lagi urutan berikutnya, INKP. Nah, di sini agak ada yang membedakan. Dia punya nilai wajar tertingginya itu 70% di atas harga. Atau harganya 7.700, dia bisa nyampe 13.000. Sedangkan sisi low-nya itu cuma 2.700 kurang. Artinya ada downside 65%. Oke, kita buka panel berikut. Laporan keuangan Q4. Nah, kita lihat di sini, kenapa gap-nya itu terlalu tinggi antara 13.000 dan 2.700, kan tinggi sekali gap-nya. Kita lihat di sini. Net current asset-nya 42 triliun. Untuk nutup utang jangka pendeknya itu ada selisih surplus ya. Surplus 9 triliun lebih working capitalnya. Tetapi kalau 9 triliun lebih itu suruh nutup utang jangka panjang yang 28 triliun, kan pasti dia negatif hampir 20 triliun. Sekitar 19-18 triliun lah.
negatif kan. Free cash flow-nya 5 triliun. Kita lihat itu net income 7,6 triliun, capital expenditure-nya 6 triliun. Nah, oke. Ini salah satu yang dipertimbangkan bahwa ini artinya apa? Artinya kalau gap-nya terlalu tinggi, ini dalam keadaan ekonomi tertentu harganya bisa turun dan akan lama recover. Dia juga akan bisa cepat naik, tetapi begitu turunnya lebih cepat daripada naiknya. Lain sama perusahaan-perusahaan yang nilai wajarnya baik terendah atau tertinggi di atas harga pasar ya. Itu turun pasti turun kalau keadaan memang tertekan indeks ya, tetapi tidak turunnya drastis dan lama. Nah, kalau yang seperti ini kemungkinan bisa lama, recovery-nya bisa jangka panjang, bisa 1 tahun baru naik lagi gitu. Oke. Kita lihat lagi apa? Adro. Nah, ini sama nih, bagus ini. Ya, kita nggak usah bahas lagi ya. Kita lihat lagi apa tuh habis Adro apa? Tins 5. Ada upside-nya juga, tapi ada downside-nya 8%. Nggak besar sih 8%. Nah, balik lagi ini kalau kayak gini, pasti ada persoalan di antara current asset dan utang jangka panjangnya biasanya. Nah, sekarang kan kalau ini pasti positif working capital kan sekitar 1 triliun kurang, tetapi dia pasti defisit kalau untuk nutup laporan jangka panjang. Ini makanya gapnya terjadi di sini. Ini ya bagus, return on equity-nya bagus, marginnya memang nggak terlalu tinggi ya, itu sedikit di bawah benchmark yang 10%. Oke, tapi kita lihat dulu di bawah nih. Ini ada nih, yang paling di bawah ini adalah Medco. Saya kasih ambil contoh aja Medco. Medco bisa masuk ke PE ratio nggak? Untuk lihat di sini negatif semuanya. Kenapa dia pakai PE ratio-nya termasuk di dalam harga atau saham-saham yang murah atau under value? Ini nggak ada nilainya sama Medco menurut analisa fundamentalnya Benjamin Graham. Kita lihat di sini net current asset. Nah, di sini kan dia bisa nutup utang jangka pendek, berarti ada surplus working capital, tapi akan negatif untuk nutup utang jangka panjang. Oke. Sekarang net income-nya 900 miliar, tetapi kenapa free cash flow-nya minus 600 miliar malahan, sedangkan capital expenditure-nya cuma 36 miliar. Wah, ini Anda harus bongkar laporan keuangan. Ini saya harus bongkar dulu nih kalau mau lihat laporan keuangan ya, agak lama ini. Nanti bisa saya kasih tahu nih sebetulnya kenapa Medco dengan PE rendah itu tidak bisa dianalisa. Oke, kita jumpa lagi di kesempatan lain. Makasih.